Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan hingga akhirnya kita dapat bertemu lagi di podcast Aisyah Ramadan 1447 Hijriah. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya, sahabat, istri-istrinya, dan semoga kita menjadi salah satu yang dapat bertemu beliau di akhirat kelak. Amin. Nah, apa kabar ibu-ibu Aisyah di rumah hari ini? Nah, hari ini saya, Dian, kedatangan seorang tamu spesial nih. Sangat spesial. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang mental health. Di sisi kanan saya sudah ada Ibu Asmaul Husna, Masya Allah, yang selalu terlihat cantik, muda. Nah, teman-teman, ibu-ibu di rumah, Bu Asmaul Husna hari ini membersamai saya di podcast Aisyah untuk membahas tentang mental health. Sebelumnya izinkan saya menyapa Ibu Asma dulu. Ibu Asma, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alamin. Puasa Ibu? Alhamdulillah. Puasa ya Bu ya? Iya. Puasa tuh bikin happy. Iya benar. Bikin turun berat badan Bu? Iya benar. Benar. Itu yang bikin happy-nya. Iya, Masya Allah. Ibu, ini karena kita membahas tentang hubungan antara puasa, stres, dan self-care nih Bu. Kita akan membahas tentang mungkin kegelisahan, kegundahan tentang ibu-ibu zaman sekarang yang punya anak generasi Z dan generasi Alpha. Yang dikit-dikit tuh mengeluh gitu loh Bu, tentang nggak mau puasa mah, ini lagi stres, lagi banyak pikiran. Nah, padahal ya Bu ya, puasa ini wajib ya Bu ya, Ramadan ini wajib. Emang benarkah Bu, kalau puasa ini bisa jadi beban gitu untuk kita? Baik. Pertanyaannya itu mantap gitu. Mantap ya, terima kasih Bu Dian. Bu Dian apa Mbak Dian ini? Apa dong, terserah Ibu. Mbak Dian. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, dan semoga salam salawat Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita, khutbah ummah Nabi Allah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya sampai di akhir zaman kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah, bahwa Ramadan ini ternyata Allah atau Rasulullah juga sudah bersabda bahwa Ramadan itu adalah bulan rahmat ya. Ramadan itu bulan maghfirah, penuh ampunan, dan Ramadan itu juga bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk atau hudal linnas ya, gitu. Kalau sudah petunjuk hudal linnas, artinya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu sudah ada petunjuknya ya. Kalau kita mau hidup dengan sehat, tidak ada stres itu, maka kita harus balik dulu deh ke Al-Quran gitu. Di samping hudalinas itu juga di sana Allah katakan asifah,
obat, ya kan? Obat, kalau obat itu segala macam penyakit insya Allah ada di Al-Quran. Ya kalau kita memang bersengkerama dengan Al-Quran itu ya, maka tidak ada lagi kata-kata stres. Iya, apalagi di Al-Quran itu jelas-jelas Allah memberitakan ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu kan. Bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib ya, diwajibkan atas orang-orang yang beriman, seperti Allah wajibkan orang-orang yang terdahulu seperti itu. Ya kan, kalau udah Allah wajibkan itu pasti manusia itu mampu, tidak ada kata-kata tidak mampu gitu kan, karena sudah ada takaran bahwa Allah itu tidak akan menyulitkan, ya kan, ya kan. Di dalam surah Al-Baqarah terakhir juga itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan, bahwa Allah itu ketika memerintahkan sesuatu itu pasti sesuai dengan kemampuannya, tidak membebani umatnya, ya enggak. Tapi justru di dalam tengah-tengah Ramadan ini kok banyak orang-orang yang mengatakan bahwa itu berat gitu ya, berat, saking beratnya sehingga kadang-kadang orang lebih mudah lelah, jadi nggak usah puasa dulu deh, Kepanasan iya kan. Padahal itu kan kalau kita jalani karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, maka tidak ada kata-kata lelah, bahkan kita enteng aja happy, ya kan. Bahkan kadang-kadang juga ada yang lebih mudah tersinggung, ya kan. Benar gak sih? Gue lagi puasa di jalan, jangan macam-macam. Iya ada. Benar-benar. Jadi mudah terus sensitif emosional, lebih emosional. Kalau ada orang nggak puasa kemudian makan depan kita, lo Panas. aja berantem. Makan di depan gue yang lagi puasa. Ini itu ya, gitu ya. Jadi bahkan ya merasa tertekan dengan adanya Ramadan ini, ya kan. Mengapa demikian? Karena memang ketika Ramadan itu segala sesuatu itu berubah. Jadwal kita, ritme waktunya juga berubah, ya kan. Betul. Yang tadinya kita enak-enakan tidur harus bangun sahur gitu. Ya kan, betul ya. Benar. Kemudian ada, saya harus, kalau Ramadan itu kan dianjurkan untuk terawih, saya harus terawih gitu. Ya, sementara kegiatan hari-hari tetap seperti biasa, iya kan. Sehingga memang mau tidak mau membuat orang tertekan, stres akhirnya, gitu kan. Kalau tidak di manage dengan baik, gitu kan. Hati kita disiapkan sebelum Ramadan, gitu loh, ya kan. Ada Ramadan nih, bulannya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, di mana Allah juga big sale ampunan, pahalanya juga, ya kan. Ya, big sale pahala itu. Jadi kita mestinya harusnya semangat mempersiapkan diri, bukan menjadi tertekan, itu ya. Sehingga kita memang harus benar-benar mengolah diri supaya tidak stres, gitu. Iya. Gitu. Berarti yang penting itu supaya tidak stres saat Ramadan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, ya. Salah satunya mentalnya nih, mentalnya gimana? Iya. Soalnya apalagi Ramadan ini sudah terkenal setiap tahunnya dibarengi dengan panas yang sangat terik. Iya. Benar kata ibu tadi, gak boleh senggol dikit bawaannya pengen marah. Padahal di Ramadan Allah anjurkan selain menahan makan minum harus menjaga hati supaya tidak banyak marah, ya Bu ya. Nah, apa Ibu punya tips nggak nih Bu? Punya tips untuk supaya anak-anak muda ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah untuk supaya jauh nih dari kata stres tadi. Ibu kan tadi ada nge-spill dikit tuh, ya harus manage dengan baik. Nah, tips memanagenya nih Bu, sesuai dengan pengalaman Ibu seperti apa? Baik. Jadi sebelum mengarah kepada memanage waktu, memanage hati, itu kita pahami dulu apa itu stres.
Oke. Ya, jadi stres dalam perspektif Islam itu, stres itu sebenarnya adalah respon alami tubuh jiwa, ya kan? Respon alami tubuh jiwa ketika menghadapi perubahan dan ketentuan-ketentuan. Ya, bayangin aja kalau Ramadan itu kan berubah dari kita harusnya makan siang tidak makan siang. Ya kan, harusnya 3 kali, makanya hanya ketika pada sahur, ya kan. Kemudian ketentuannya ya memang nggak boleh makan meskipun itu halal gitu kan. Jadi ketentuannya sudah ada nih, maghrib dan sebelum imsak kan gitu, sebelum subuh kan gitu. Jadi kemudian harus harus banyak lagi yang harus dikejar gitu. Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan yang di dalam Ramadan, tetapi ketika kita laksanakan dengan penuh cinta, keikhlasan karena Allah SWT itu enteng, itu akan enteng ya perubahan itu. Nah kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa puasa itu harusnya puasa Ramadan itu adalah perisai. Iya, perisai itu pelindung ya. Iya, pelindung. Artinya bahwa puasa itu melindungi kita dari amarah, ya kan? Dari amarah, kemudian dari reaksi yang berlebihan seperti tadi kan, lagi lapar, pada berlebihan. Nah, namun perisai ini kan akan berfungsi kalau kita memang bisa memaknai. Oh, ya. Puasa itu kalau kita dengan menggunakan naluri ilahiyah itu pasti akan melatih kita kesabaran. Tadinya yang comel jadi nggak ada energi untuk ngomel. Jadi diam, jadi pendiam gitu kan. Jadi pendiam itu adalah di Qatar itu biasanya ngomel-ngomel itu jadi pendiam kalau udah Ramadan. Bagus kan? Benar. Nah kemudian juga dalam satu firman-Nya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Ya kan? Bahwa Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan gitu. Ramadan itu secara medis itu juga ternyata bagus untuk organ-organ tubuh ya kan. Jadi merefresh kembali yang tadinya bergerak terus menerus ya kan, ketika makan diolah oleh pencernaan, kemudian nanti dipisahkan oleh otot-otot yang membutuhkan air kita sehari yang itu kan terus mesinnya. Nah di Ramadan itu kan justru Allah memberikan mesinnya supaya berhenti ya kan, kemudian makanan-makanan yang timbunan makanan yang toksik itu dibersihkan itu. Sebenarnya itu Ramadan secara medisnya itu menyehatkan ya kan. Ya, sehingga tidak ada lagi kata-kata bahwa Ramadan puasa itu sangat memberatkan itu ya. Iya. Kemudian bagaimana caranya supaya puasanya juga lancar tanpa dibebani gitu kan ya. Maka di sana ada yang namanya self care ya kan, bukan hanya skincare gitu. Skincare itu kan ini aja self care. Apa itu self care? Self care itu adalah amanah bahwa badan itu amanah, jiwa itu amanah, gitu kan? Maka amanah ini harus dijaga. Seperti kita kan ya mau cantik, skincare, ya kan? Biar bugar olahraga, itu kan salah satu jadi amanah bahwa badan ini harus sehat. Maka puasa itu juga sebenarnya amanah untuk kita supaya sehat. Gitu ya. Seperti Rasulullah pernah menegur salah satu sahabatnya yang beribadah terus, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul itu, kenapa kamu di masjid terus tidak
bekerja. Saya pengen beribadah total untuk Allah ya Allah. Kemudian Rasul malah beliau mengingatkan bahwa tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu, dan ini adalah konsep keseimbangan. Ya, jadi mata kalau digunakan untuk beribadah terus menerus itu ya, maksudnya kita baca Quran terus menerus itu nggak bisa, nggak boleh. Seperti kalau di medis itu kan bahwa 2 jam sekali baru istirahat mata, 2 jam sekali istirahat, gitu kan? Iya. Nggak boleh terus menerus kita menatapnya. Ya, kemudian makan juga gitu. Ya, puasa itu adalah healingnya pencernaan. Healingnya pencernaan, detoxnya tubuh kita dari yang racun-racun penyebab berbagai macam penyakit, terutama kanker itu kan. Iya. Itu yang pertama ya. Kemudian tapi serta itu juga bukan memanjakan diri gitu kan. Jadi karena keterusan akan harus dijaga tubuhnya, lalu kita bermalas-malasan itu ya enggak. Jadi harus seimbang, balance gitu kan. Ibadah, makanya ibadah itu kata Rasul itu juga yang bahwa ibadah itu yang penting adalah continue, bukan lamanya, biar sebentar tetapi continue gitu. Tidak lantas kita beribadah sholat sehari 30 jam, padahal satu hari itu 24 jam ya, kita cuma 30 jam enggak ya. Jadi balance, kita harus balance ya kan. Puasa, sholat itu adalah menurut kemampuan kita, tetapi bukan berarti bahwa saya mampunya hanya setengah hari, padahal dia sudah balik gitu kan, apalagi sudah berumur itu loh. Itu yang harus dipertanyakan ini. Harus dipertanyakan ya. Kalau setengah hari kan itu puasanya anak-anak ya, anak TK gitu ya kan, anak TK dulu, anak saya kan gitu waktu TK, mie setengah hari ya mie ya, habis itu minum, makan, puasa lagi gitu. Ikut makan beratnya nanti. Iya, nanti ya. Tapi kalau sudah balik ya kan, itu sudah diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan artinya memang mampu, karena tadi di ayat di Al-Baqarah 185 kan Allah tidak menghendaki kesusahan, Allah hanya menghendaki kemudahan, dan itu pasti mudah karena Allah, kita ciptaan Allah sudah tahu, sudah bisa menakar ya kan apa yang terbaik untuk kita hambanya gitu ya. Jadi untuk sakit saya rasa itu. Intinya harus balance ya Bu ya, seimbang. Bagi ibu-ibu di rumah nih kan yang pasti sebagai korban mental health kebanyakan ibu-ibu ya kan, kita belum mengurusi perdapuran, belum lagi pekerjaan, anak, suami, ibadah ya Allah ibu, balancingnya tuh harus gimana gitu kan. Mungkin bolehlah kita dengar nih sharing dari Bu Asma, gimana nih Bu bagi ibu-ibu Aisyah di rumah yang gitu gak bekerja, gitu gak mengurus anak, ini itu belum lagi amalan-amalan lainnya. Tadi kan Ibu bilang balik lagi kita ke Al-Quran, hati kita harus ikhlas ngerjainnya. Nah kalau dari segi Bu Asma gimana? Jadi untuk menghadapi stres kali ya. Iya benar, stres. Terus maka kita tadi yang pertama adalah self care. Nah, self care ini terbagi menjadi 3 ya kan. Ada self care untuk fisik, kemudian ada self care untuk emosional, dan self care untuk spiritual. Ada 3 ya kan. Jadi caranya gimana kalau untuk fisik? Maka untuk fisik pertama kita harus bisa istirahat atau tidur yang cukup. Ya seperti kita ketahui bahwa kalau Ramadan itu kita harus bangun awal ya kan,
sahur, menyiapkan sahur, kemudian juga sorenya menyiapkan untuk buka puasa. Maka Rasulullah tuh punya kebiasaan tidur itu sebelum zuhur. Oke. Jadi bukan setelah zuhur ya, Sebelumnya. sebelum zuhur. Jadi 1 jam sebelum zuhur itu Rasulullah itu istirahat. Ya, karena memang beliau kan bangun kan di sepertiga malam atau tengah malam gitu kan ya. Sehingga memang secara medis fisik itu setelah 10 jam, 8 sampai 10 jam itu memang perlu diistirahatkan gitu loh. Jadi fisiknya dulu itu, ya kan, self-care itu untuk fisiknya dulu itu istirahat, dijaga. Jadi tetap nih Ibu, nanti 1 jam sebelum duhur itu kan, duhur kan jam 12, berarti jam 11-an Ibu istirahat, ya kan. Ya cukup lah ya istirahat. Habis itu nanti setelah sholat duhur kan bisa tadarusan, ya kan. Bisa tadarusan, kemudian setelah tadarusan kita menyiapkan bahan-bahan masak untuk dimasak gitu kan. Itu udah mulai dengan kemudian nanti malam jangan begadang Ibu. Kalau sudah selesai tarawih, ya kan, silahkan tidur aja langsung, ya kan, untuk menyiapkan. Jadi pertama itu ya istirahat kan cukup, kemudian ini dia sahur dengan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi nih Bu, makanan yang bergizi itu tidak mahal Bu, jadi yang murah-murah saja. Sebaiknya jangan banyak karbo. Jangan banyak karbo Ibu, benar deh. Banyak karbo, sebab kalau karbo itu tubuh akan mengolah dengan berat, ya kan. Kalau tubuh mengolah berat, kemudian resorpsinya juga berat, maka yang terjadi adalah lelah, kemudian mudah ngantuk, gitu. Gitu. Tetapi sebaiknya banyak-banyak sayuran, ya. Kalau enggak yang rebusan juga enak tuh. Tahan nggak? Iya, tahan itu, justru tahan itu. Iya. Iya, jadi telur rebus ya kan, satu, singkong direbus ya kan, pokoknya sebuah rebusan lah. Boleh dicoba. Kalau saya tuh biasanya tuh ya kalau kentang rebus, telur rebus sama wortel direbus gitu. Sudah booster yang bagus itu, dan alhamdulillah malah menyehatkan, ringan badannya. Aktivitas juga tetap dijalankan ya. Jadi makan yang bergizi, jauhi kalau bisa hindari goreng-gorengan itu kalau sahur Ibu ya. Buka ya, puasa biasanya mau. Iya. Ya kalau buka puasa malah Rasulullah hanya minum air putih ya kan, bismillah, kemudian baru zahabat doma'u wa talatilurku masabatal ajur insyaallah, baru makan kurma itu ya, ganjil, kemudian langsung sholat. Malam hari baru ya makan makanan berat itu kalau ada, kalau enggak itu kan Rasulullah ya. Kemudian ya ini hindari yang berlebihan saat buka puasa, itu hindari. Nah, seperti tadi Rasulullah ajarkan kan sudah ya, sehingga kalau kita terlangsung makan makanan berat, gorengan, kolak, kemudian sirup-sirup ya, berbagai macam sirup, itu juga akan memperberat tubuh, karena dari kosong langsung blok gitu kan. Nah itu jadi bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, bukannya sehat Ramadan tetapi malah nanti muncul ya diabetesnya, muncul asam uratnya gitu kan. Itu karena kita tidak arif dalam makan ketika berbuka, karena Rasul sudah mencontohkan itu ya. Kemudian yang berikutnya cukup minum air putih ya. Itu air putih sangat membantu ya kan, seperti buka puasa kalau bisa ya Bu ya 1 gelas, kemudian setelah buka puasa setelah sholat 2 gelas ya kan, kemudian mau tidur 1 gelas lagi ya kan, bangun 1 gelas ya kan. Kalau saya kebiasaan bangun itu punya mug yang 1 liter itu, saya bangun tidur sampai sahur itu, menjelang sahur itu udah 1 liter gitu. Iya, nanti buka puasa kita juga targetnya 1/2 liter, mau tidur 1/2 liter lagi gitu ya, air putih ya kan. Kemudian lakukan aktivitas ringan, jalan kaki Bu. Jadi kalau kebiasaan saya adalah ketika habis makan itu biasakan jalan paling enggak 100 langkah. Jangan duduk mager gitu kan, mager nggak beraksi. Jadi biasakan
apa namanya jalan 100 langkah baru kita nanti duduk gitu. Itu akan membantu penumpukan gula gitu ya, membantu penumpukan purin supaya tidak, maklum ya kita si ibu-ibu sudah apa namanya sudah senior gitu kan. Kadang-kadang pencernaan itu kurang lancar seperti kalau kita masih muda gitu ya Bu ya. Jadi lebih banyak menumpuk-numpuk gitu. Itu kemudian yang kedua adalah self emosional. Nah, emosional itu kita ketika beribadah ibu semampu kita, jangan dipaksakan. Oh ibu itu kan sudah khatam 2 kali, saya belum gitu. Jadi jangan itu Bu. Jadi itu emosional kita harus dijaga. Oh saya mampunya segini, Allah mungkin apa namanya hanya ini yang terbaik untuk kita, ibu ya. Jadi jangan membandingkan ibadah dengan orang lain, semampu kita ibu ya. Kita memang bisanya setengah juz 1 hari, oke, ini lebih baik ya Bu ya. Gitu. Jadi itu Bu, kalau memang lagi marah atau stres gimana? Kita biasakan ini, kalau udah lagi marah, ambil nafas, kemudian pelan-pelan kita keluarkan, kita hitung sampai 6 detik, ulangi sampai 3 kali. Insya Allah itu akan ini, akan apa namanya sedikit reda, nggak reda amat sih, nggak, tapi sedikit reda. Kemudian ingatkan, ya Allah saya lagi puasa, jangan sampai puasa saya hanya dapat laparnya, tidak dapat pahalanya, itu kan sayang kan. Itu jadi itu saya rasa tips-tipsnya. Masya Allah. Jadi self-nya itu ada 3 ya kan. Yang emosional, fisik, spiritual. Ini masih seru banget bahasanya. Oke, Ibu, ini waktu kita tuh udah habis. Nih bahasannya sangat seru nih. Sebenarnya masih banyak yang pengen Dian tanyakan. Cuman dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, Bu Asma sampaikan terkait fisik, emosional, spiritual, dari istirahatnya harus benar, Ibu-ibu nih. Sahur dengan makanan bergizi, buka jangan berlebihan. Untuk emosional jangan cari perbandingan. Iya betul. Ikhtiar semaksimal kita, tapi jangan bandingkan dengan orang lain. Benar ya Mas ya? Terus yang terakhir, tingkatkan kualitas ibadah. Ya Ibu Asma. Baik Ibu Asma. Itulah masih banyak sebenarnya ibu-ibu Aisyah di rumah yang pengen dibahas sama Ibu Asma. Cuman waktu kita terbatas. Semoga apa yang tadi Bu Asma sampaikan terkait beberapa tips, nggak beberapa ya, banyak tipsnya dapat kita amalkan di rumah. Semoga menjadi pahala jariah bagi Bu Asma. Dan kitanya sehat bukan cuma fisik tapi juga mental kita. Betul. Baik, Bu Asma, Dia mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah, karena kita salah. Iya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga amal ibadah kita Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Podcast hari ini kita cukupkan ya Bu Asma ya. Syukran jazakumullah khair. Afwan. Baik ibu-ibu, Dian sama Bu Asma undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ibadah puasa.